Bapak Rashid almarhum dan Bapak Khairul Qaharuddin almarhum, Bapak penghulu, Bapak Khairul yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, kedua mempelai yang insyaallah yang nantinya insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mahligai cinta yang sedang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang kalau mau menikah yang ada dalam benaknya adalah terbayang akan kelebihan dari calon pasangannya. Pasti orang mau menikah dengan si fulan, misalnya saudara Nepri yang terbayang dengan saudari Harni adalah berbagai macam kelebihannya. Tentu ini tidak salah, namun sungguh sangat salah kalau menilai itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi patokan di dalam menikah. Begitu juga nantinya saudari Harni menilai semuanya adalah kebaikan dari saudara Nepri sehingga dia mau menikah. Sungguh persepsi itu tidak salah, namun bisa disalahkan jika menjadi tujuan. Bapak Ibu, sidang walimatul urs dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, nikah itu sering disebut dengan tazawwuj. Suami disebut dengan zaujun, istri disebut dengan zaujatun. Orang yang sedang berpasangan namanya zaujiyah. Itu artinya menyatukan satu dengan satu, digabungkan menjadi satu. Menggabungkan kekurangan dengan kekurangan sehingga menjadi plus. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Al-Ustaz Hafizahullah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Hadirin, kita akan stop dulu pada kalimat litaskunu ilaiha, nanti akan kita sambung wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini persepsi yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita, bahwa tujuan pernikahan yang paling utama adalah mendapatkan ketenangan. Litaskunu ilaiha. Ahli tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini litaskunu ilaiha, artinya proses ketenangan itu sangat panjang. Saudara Nepri, Harni, panjang prosesnya. Bukan kayak orang sekarang baru ketemu, mohon maaf, senggol-senggolan, colek-colekan, sudah itu cipika-cipiki, itu mah tanda cinta gue kepada lo. Salah. Itu mah bukan cinta, itu mah nafsu. Maka kalau saya tanya salah satu jamaah, dulu awal-awal nikah cinta apa nafsu? Dinda polisi, cinta apa nafsu? Cinta palsu. Nafsu itu. Kenapa? Cinta itu nanti akan terwujud setelah 3 tahun, setelah kita punya anak, ya. Setelah nanti mungkin kita bisa hidup bersama, baru teruji cinta kita. Kalau baru ketemu mah itu bukan cinta. Benar tak yuk? Iya. Cinta itu butuh pengorbanan. Maka kata Allah, litaskunu ilaiha. Raih dulu bagaimana kalian bisa mendapatkan ketenangan. Maka Allah menggunakan dalam ayat ini fi'lun mudhari'. Sekarang akan datang dan seterusnya. Kalau tidak bisa mendapatkannya dalam seminggu, sebulan, tidak bisa sebulan, 1 tahun, tidak bisa 1 tahun, 2-3 tahun. Kalau ketenangan sudah didapatkan, Masya Allah, rumah mah adem ayem. Begitu kan? Bukan cuma rumah makan baik Ustaz, yang namanya adem ayem. Yang penting bagaimana kita mewujudkan rumah tangga kita itu adalah rumah yang tenang. Makanya Bapak Ibu, rumah itu sering disebut dengan sakan. Asrama itu disebut dengan sakan. Apa artinya?
tempat orang mencari ketenangan. Pernikahan itu adalah muara dari ketenangan. Maka kata Rasul, miskinun 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 rajulun lamra'atun lahu. Miskin, 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 laki-laki tak punya bini. Nah itu pula betina miskin kalau tak punya laki. Sampai sahabat nanya, wahai Rasul, cak mano kalau kami punya duit, punya harta? Ujar Rasul, tetap kamu miskin. Kenapa? Karena pernikahan adalah gerbang muarah dari ketenangan. Litaskunu ilaiha. Jadi salah Ustaz kalau nyebut baru nikah deh, abang cintanya deh dengan kau. Tak salah. Itu cinta menurut persepsi barat, bukan menurut persepsi Al-Quran, bukan menurut persepsi kita. Masa begitu cinta marah melulu? Masa begitu cinta kok maunya menang melulu? Enggak. Bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan di rumah tangga? Litaskunu ilaiha. Allah mengatakan cari dulu ketenangan. Nah, Anepri, saudaraku, mereka berdua ini setelah didengar ternyata dulu pernah belajar di Palembang tempat lembaga bahasa Arab. Rupanya kedua-duanya kalau dirunut murid saya semua. Ya. Oke, ilmu mah kita punya, pengetahuan tentang rumah tangga punya, tapi itu bukan teori. Banyak orang sudah punya anak cucu ribut, bahkan ada yang bercerai, bener kan? Kenapa? Karena belum mendapatkan ketenangan. Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan ketenangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali, "Le, laut itu sangat dalam, Le. Perteballah bekalmu. Le, perjalanan itu jauh, Ali. Persiapkan bekalmu." Masya Allah. Tuh sekelas sahabat, orang terbaik, masih disampaikan oleh Rasul, perbanyaklah bekalmu, perdalamlah bekalmu. Sesungguhnya untuk menggapai itu adalah hal yang sangat susah, banyak duri, banyak halangan dan rintangan. Maka kalau sakan tadi sudah kita temukan, ketenangan sudah kita dapatkan, hadirlah yang namanya kata-kata berikut apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Gampang itu Ustaz. Mendapatkan cinta dan sayang itu gampang setelah terwujudnya tahap proses yang pertama. Maka Allah menggunakan kata-kata wa ja'ala bainakum, prosesnya panjang. Saya sering tanya, Pak, kapan sudah mulai cinta benar sama istri? Aduh Pak Ustadz, setelah punya anak 3. Nanti orang kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek, itu dia nggak bilang lagi cinta, yang bilangnya apa? Sayang. Oh, lihat bahasa Al-Quran. Litaskunu ilaiha, dapatkan dulu ketenangan, maka kau akan mendapatkan cinta. Cinta sudah dapat, sayang akan kita raih. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara Nepri dan saudari Harni dapat mewujudkan keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku Nepri, satu hal yang harus engkau tanamkan dalam hidupmu, terimalah Harni dengan segala kekurangannya. Begitu juga dengan saudari Nepri, saudari Harni, terimalah Nepri dengan segala kekurangannya. Kalau yang di hadapanmu terlihat adalah makhluk yang serba lebih, punya keistimewaan, sungguh akan mengecewakan engkau. Lihat dia dengan segala kekurangannya, maka engkau akan cinta kepada dia. Tapi jika engkau melihat dirinya dengan serba kelebihan, nanti suatu saat ketika kita mendapatkan kekurangannya akan pudar cinta. Nah, Zubillah. Sekarang hadirin saya tanya, semakin lama semakin cinta apa enggak? Itulah proses dari ketenangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan
kedua mempelai yang telah disatukan oleh Allah, walaupun belum ijab kabul Pak kabul era, yang insya Allah akan disatukan dalam mahligai cinta, diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengantin-pengantin lama ini semakin sayang, semakin cinta. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, terwujud dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekhilafannya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terakhir, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.